Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, kita kelompok berapa ya, Ge? Gak ada, gak tahu. Udahlah, gak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat siang semuanya. Jadi di sini kita bakal mempresentasikan hasil UAS sabar sih, UAS apa UAP, Ge? UAP. UAP. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai UAP statistika dan probabilitas. Jadi di sini kita akan menjelaskan project dengan menggunakan Minitab, yang mana ini adalah analisis perbandingan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2023 menggunakan data dari Badan Pusat Statistik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Dinda Syaumi Salsabila dengan NPM 2417051033. Yang kedua ada saya sendiri, Medina Aulia 2417051038. Yang ketiga ada M. Rizky Ramadan, NPM 2417051050. Oke, untuk selanjutnya ada deskripsi proyek yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Dinda. Silakan, Dinda. Jadi, proyek ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin di Indonesia pada tahun 2023 dengan menggunakan Minitab. Data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik. Memberikan wawasan berharga bagi perencanaan pembangunan dan kebijakan publik. Analisis dilakukan dengan menggunakan uji Wilson dengan menguji perbedaan karakteristik dari dua sampel berpasangan atau berhubungan dependen ketika data tidak terdistribusi normal. Dengan adanya analisis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi demografis penduduk Indonesia pada tahun 2023 serta mendukung upaya perencanaan pembangunan berkelanjutan. Baik, lanjut untuk langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Di sini datanya kita ambil dari website BPS atau bps.go.id tentang jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2023. Data yang digunakan mencangkup kelompok umur, penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan dalam jumlah ribuan. Lanjut ke bawah. Yang kedua itu ada analisis data menggunakan Minitab. Yang pertama itu ada uji normalitas. Setelah melakukan uji normalitas pada Minitab itu hasilnya itu menunjukkan bahwa P value-nya itu kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa H0 artinya distribusi datanya itu tidak normal. Jadi di sini menunjukkan datanya tuh grafiknya bisa dilihat di dalam sini. Itu menunjukkan P-nya itu 0,05. Jadi data itu tidak normal, jadi kita tidak melakukan tes uji ANOVA. Lanjut ke bawah. Lanjut yang kedua itu selanjutnya yaitu uji non parametrik. Setelah melakukan uji normalitas dan terdapat bahwa data itu tidak berdistribusi dengan normal, maka akan dilakukan uji non parametrik atau uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon ini digunakan karena untuk menguji perbedaan karakteristik dari dua sampel berpanjangan atau berhubungan dependent ketika data tidak terdistribusi normal. Yang kita lakukan itu melakukan uji normalitas data. Di sini uji normalitas datanya mencakup untuk penduduk perempuan dan penduduk laki-laki dan jumlah keseluruhannya. Setelah dilakukan pengujiannya, itu di situ menunjukkan bahwa nilai P values itu sebesar 0,029 dan 0,01, yang dimana itu kurang dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa data itu tidak terdistribusi dengan normal atau asumsi uji normalitas itu tidak terpenuhi. Maka kita akan melakukan analisis uji Wilcoxon. Hasil uji normalitas data menunjukkan data itu tidak terdistribusi normal,
Maka dilanjutkan ke uji Wilcoxon dengan membuat variabel baru berupa selisih data pertama dan data kedua. Lalu menguji non-parametrik 1, sampel Wilcoxon. Di sini kita uji dari data perempuan dan data laki-laki itu selisihnya. Kita kurangkan lalu kita uji menggunakan sampel dan lanjut ke bawah. Dan berdasarkan outputnya, jika p-value sama dengan 0,115, maka disimpulkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara data jumlah penduduk laki-laki dan data jumlah penduduk perempuan. Di situ data jumlah laki-laki dan perempuan itu tidak signifikan karena p-value-nya 0,115. Oke, baik. Terima kasih Dinda dan Rizky atas penjelasannya. Mungkin saya akan menambahkan sedikit kesimpulan. Operator boleh dinaikin dikit gak di bagian uji normalitas? Ini Zoom. ini. Basing. Zoom yang merah-merahnya. Gambarnya. Jadi tadi kan uji normalitasnya tuh nggak memenuhi. Kita bisa lihat data yang udah kita uji itu kan yang merah-merah tuh. Harusnya kalau misalkan uji normalitasnya terpenuhi, dia harus mengikuti garis yang tegak lurus ini, yang lurus harus mengikuti garis ini. Tapi di sini dia nggak ngikutin, dia keluar dari garis kan. Nah makanya itu uji normalitasnya tidak terpenuhi dan akhirnya lanjut ujinya itu uji Wilcoxon. Nah, di uji Wilcoxon tadi juga perlu dibuat variabel baru yaitu selisih. Nah, akhirnya didapatkan dan disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara data jumlah penduduk laki-laki dan data jumlah penduduk perempuan. Mungkin sampai sini saja presentasi dari kami. Jika ada kurang atau salah kata, kami memohon maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia belum. Apa banget, Kak?